Shalom, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi lewat channel Gema Fajar Citraland Manado. Di video kali ini kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Richard Lapian MA. Selamat menyaksikan. Haleluya, shalom, hormat, syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita menikmati hari yang luar biasa, hari yang baru, hari pemberian Tuhan yang ajaib yang Tuhan percayakan kepada kita. Puji Tuhan, sama dengan saya Pendeta Richard Lapian, dan hari ini kita ada lagi dalam Gema Fajar Citraland. Saya percaya berkat Tuhan akan berlimpah buat kita semua. Untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa, segala hormat, syukur, pujian hanya bagi Tuhan. Kami kembalikan syukur kebesaran hanya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, termasuk kami manusia bisa ada lagi di hari yang baru ini. Itu semua karena kebaikan-Mu yang tidak terhingga yang kami syukuri pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami adalah ibadah dari Gema Fajar Citraland di hari Rabu ini tanggal 18 November 2020. Kami sangat rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami tahu Tuhan, hidup ini hanyalah dari Engkau, oleh Engkau, dan hanya kepadamu saja kami berharap. Terima kasih Tuhan, dan inilah syukur kami kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan firman Allah sebagai bekal untuk makanan rohani kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami, yang kami tahu adalah kekal untuk selama-lamanya, yang menjamin hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan kami mau merenungkan firman Allah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat ini kita semua ada dalam kebaikan Tuhan, dan saya rindu sejauh mana suara toa ini dapat didengar. Saya rindu kita semua bisa berkata, saya diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, suara saudara sangat menggugah hati Tuhan. Itu tanda bahwa saudara bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita semua diberkati Tuhan karena kita percaya hidup ini adalah pemberian daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan memberikan kepada kita melalui saya pada pagi hari ini. Saya ingin buka dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 bagi para warga yang rindu juga sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita bisa melihat dalam Alkitab kita, dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-28. Saya ingin bacakan buat orang semua. Saya bacakan firman Allah. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur
dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Saya rindu kita semua bersyukur atas firman Tuhan ini. Sekalipun tentu firman Allah ini barangkali cukup keras dan tegas untuk mengingatkan kita tentang siapakah Tuhan. Tuhan adalah pemilik firman. Tuhan adalah pemilik langit dan bumi. Dan Tuhan jugalah yang memulai segala sesuatu. Dan dia jugalah yang akan mengakhiri segala sesuatu. Sebab itu firman Allah dimulai dengan berkata, jangan kamu menolak Dia yang berfirman. Saya percaya pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak mau menolak Dia, Yesus. Kita tidak mau menolak yang berfirman. Kita tidak mau menolak Dia yang Yesus yang memberikan hidup kepada saya dan saudara. Kita harus menerima Dia karena suaranya begitu keras dan tegas untuk selalu mengingatkan hidup kita bahwa hidup ini hanyalah pemberian anugerah daripada Tuhan. Jadi mari kita kata firman Allah, jangan menolak Dia yang berfirman. Karena apa? Karena ayat ini jelas sekali berkata kepada dia, suara Tuhan itu bisa menggoncangkan bumi, kata firman Allah. Suara Tuhan bisa menggoncangkan bumi. Kita semua tahu kita menghadapi begitu banyak hal hari-hari ini. Bagaimana kita masih berhadapan dengan pandemi yang ada. Kita masih berhadapan dengan masalah-masalah ekonomi, resesi. Kita berhadapan dengan persoalan-persoalan di bumi yang begitu menakutkan, yang bisa saja sekali waktu bisa menggoncangkan hidup kita. Dan tentu yang harus kita hadapi setiap hari adalah kematian. Karena kematian, kata firman Allah, adalah datang dari waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, maka kita pasti akan kembali. Nah, semua persoalan yang ada di bumi ini sudah menakutkan. Dalam ayat yang ke-26 Ibrani 12 ayat 26 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga, kata firman. Dengan kata lain, bahwa keadaan yang akan kita hadapi ke depan, firman Allah berjanji, bukan hanya bumi yang akan digoncangkan, tapi langit juga akan digoncangkan, kata firman Tuhan. Sebab itulah yang harus kita hadapi, bahwa semua yang ada di muka bumi, yang ada di langit, itu juga itu akan, kata firman Allah, digoncangkan, karena memang Tuhan yang memiliki segala sesuatu dalam hidup ini. Nah, kira-kira dengan menghadapi semua itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat sebagai manusia? Jelas sekali dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita yang pertama adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan mau kita adalah mengucap syukur atas kehidupan ini. Ada kekuatan di balik kita mengucap syukur. Mungkin hari ini kita menghadapi persoalan. Mungkin kita sedang menghadapi masalah ekonomi. Kita sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan. Saya tidak tahu. Bahkan mungkin kita sedang menghadapi masalah dalam sakit penyakit. Kau sedang menanggung ketakutan menghadapi sakit penyakit yang kau hadapi hari ini. Tapi Tuhan ajar kita menghadapi bumi dan langit yang bisa saja digoncangkan hari-hari ini. Firman Allah mengajar kepada kita, marilah kita mengucap syukur menghadapi hidup ini. Dari rumah kita, ketika engkau mendengar firman Allah ini, mari katakan kepada Yesus, aku mengucap syukur atas kehidupan ini. Sekalipun tekanan mungkin kau sedang hadapi hari ini, tetapi percayalah, mengucap syukur itu adalah kekuatan orang yang berharap kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah keinginan Tuhan, yang Tuhan mau selalu ada dari bibir mulut orang yang berharap kepada Tuhan. Jangan ada kata persungutan,
Jangan ada kata yang selalu mengulang-ulang rasa kecewamu, sebab tanpa kita pun menyampaikan berulang-ulang persungutan kita, Tuhan lebih tahu apa yang kau sedang hadapi. Jadi yang Tuhan mau adalah menghadapi situasi, mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, mengatakan terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kemudian yang kedua, dan firman berkata yang kedua, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Ibadah yang betul-betul lahir dari hati. Ibadah yang betul-betul lahir dari kehidupan yang rindu kepada Yesus. Rindu berjumpa dengan Tuhan. Karena saya percaya hari-hari ini Tuhan mau melihat pribadi-pribadi kita yang betul-betul rindu untuk beribadah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kita semua tahu hari-hari ini kita sedang dikatakan sangat terbatas dalam beribadah. Sebab itu mari manfaatkan ibadah kita. Kalau mungkin ibadah kita yang lalu masih kurang bersungguh-sungguh, ibadah kita hanya biasa-biasa saja, ibadah kita hanya sekedar, tapi hari-hari ini mari tingkatkan kerinduan kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Apakah menurut cara yang berkenan? Yaitu ibadah yang membuat hati Allah senang, ibadah yang membuat hati Allah bergembira melihat kehidupan kita di atas muka bumi ini. Sebab itu marilah kita beribadah menurut cara yang betul-betul Tuhan rindu, Tuhan senang melihat kehidupan kita yang betul-betul berharap dan berkenan kepada Tuhan. Dari ayat yang ke-28 kita menemukan juga bagian yang ketiga. Apa yang harus kita hadapi ketika kita ada di atas muka bumi ini, yaitu dengan hormat dan takut. Jadilah pribadi anak Tuhan yang selalu hormat, respect dan takut kepada Tuhan. Jadilah orang Kristen yang betul-betul memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Karena hari-hari ini seringkali dunia mengambil rasa hormat itu. Dunia mengambil, kita lebih takut kepada keadaan dunia daripada takut kepada Tuhan. Sehingga kita memiliki kehidupan yang sembarangan sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari saya rindu pagi hari ini kita kembalikan rasa hormat kita kepada Yesus. Rasa hormat kita, rasa takut akan Allah itu dikembalikan dalam hidup kita. Karena itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita tetap menghormati Tuhan, menghormati firman Allah yang ada di hati kita, yang ada di rumah kita, yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu mengakhiri firman Tuhan ibadah pada pagi hari ini melalui Gema Fajar kita, saya ingin untuk mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita di bumi ini gampang digoncangkan. Tuhan bisa menggoncangkan dalam sekejap kehidupan kita di bumi, karena Dia adalah Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Tapi kita tentu diingatkan oleh Tuhan bahwa menghadapi semua itu, yang Tuhan mau adalah supaya pertama kita selalu mengucap syukur atas kehidupan ini. Yang kedua, kita beribadah menurut cara yang Tuhan mau, beribadah dengan hati yang sepenuh hati kepada Tuhan. Dan akhirnya kita menghadap Tuhan, kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu hormat dan takut kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua hari ini, bahkan Tuhan tolong semua kita di sepanjang kehidupan kita untuk tetap hormat dan takut kepada Tuhan, untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan, dan untuk tetap beribadah dengan sepenuh hati kepada Yesus. Maka saya percaya kita akan memiliki hidup yang penuh dengan sukacita, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam sukacita yang besar. Sekalipun hidup kita di bumi singkat, tapi kita memiliki satu kehidupan yang benar-benar bahwa kerajaan sorga nyata di dalam kehidupan kita ini.
Tuhan tolong kita semua hari ini, dan melalui ibadah ini saya rindu juga berdoa untuk segala keperluan dan kebutuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan suara Toa ini, mari kita angkat iman, kita akan sama-sama berdoa. Saya percaya kita punya kebutuhan, punya Tuhan. Tuhan juga rindu untuk menolong kita, asal kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Mari di rumah kita masing-masing kita sama-sama arahkan fokus iman kita. Kita berdoa bersama-sama, dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh berdoa pagi hari ini, Tuhan akan menyatakan mujizat. Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Tuhan akan menyatakan sesuatu yang berbeda hari ini ketika engkau betul-betul bersungguh-sungguh berharap kepada kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mau berdoa melalui Gema Fajar Citraland pagi hari ini. Di rumah kami masing-masing, Tuhan melihat setiap pribadi hari ini. Mungkin ada seorang kepala rumah tangga yang sedang betul-betul membutuhkan Tuhan, karena dia sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami tekanan, dan Tuhan tahu persis pagi hari ini apa yang Bapak butuhkan. Oleh sebab itu saya mau berdoa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap kepala rumah tangga pagi hari ini. Apa yang sedang menjadi pergumulan mereka, ketika mereka mengangkat tangan, ketika mereka membutuhkan Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan ajaib terjadi. Mari setiap kepala rumah tangga, bapak-bapak, suami-suami di rumahmu, angkat iman, katakan Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Dan saya percaya pagi hari ini di dalam nama Yesus ada banyak kepala rumah tangga yang akan ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, pertolongan terjadi, jamahan Tuhan terjadi, jawaban Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya rindu berdoa untuk ibu-ibu rumah tangga. Mungkin ada ibu-ibu rumah tangga di rumah, istri-istri yang sedang mengalami tekanan, pergumulan, kebutuhan. Tuhan tahu persis apa yang kau butuhkan. Saya ingin berdoa buat ibu rumah tangga. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menolong setiap ibu rumah tangga. Mungkin ada istri yang ada di rumah ini yang sedang membutuhkan Tuhan. Tuhan tahu apa menjadi keperluan mereka. Tuhan tahu apa menjadi problem mereka. Sebab itu hamba berdoa dengan iman. Mari ibu-ibu rumah tangga dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya. Katakan Tuhan tolong saya. Tuhan lakukan sesuatu perbuatan ajaib. Maka saya percaya Tuhan akan membukakan jalan dalam hidup saya. Haleluya. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah tolong ibu-ibu rumah tangga pagi hari ini. Mungkin ada anak-anak muda yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang dihadapi begitu banyak anak-anak muda hari-hari ini. Menghadapi pergaulan, menghadapi masa depan, perkuliahan, sekolah, dan lain sebagainya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak muda, Tuhan tolong generasi muda, supaya mereka betul-betul melihat ada cahaya, ada harapan, ada kekuatan dalam hidup berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur hamba-Mu. Saya percaya ibadah Gema Fajar Citraland pagi hari ini kiranya memberkati setiap kehidupan kami yang selalu berharap kepada Tuhan. Sambil hamba berdoa, biarlah kebaikan, kemakmuran, keberhasilan akan selalu menjadi bagian dari seluruh warga Citraland yang ada, di mana mereka sedang mengerjakan usaha, pekerjaan, apapun yang mereka buat, kiranya Tuhan dibuat Tuhan berhasil Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluan umat-umat Tuhan yang selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Juga hamba mau berdoa untuk pengurus yang ada dari Gema Fajar Citraland. Tuhan tolong biar semuanya Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Hari ini kami diberkati Tuhan, besok kami diberkati Tuhan, sepanjang umur hidup kami diberkati Tuhan ketika kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hamba sudah berdoa dan hamba percaya semua yang sudah mendengar suara Toa ini dari Gema Fajar Citraland dan sekitarnya semuanya dibukakan jalan, diberkati oleh Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Kami sudah berdoa sekaligus menutup ibadah Gema Fajar Citraland hari ini, Rabu 18 November 2020, dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan melepaskan berkat atas semua yang sudah mendengarkan ibadah ini di rumah kami masing-masing. Kiranya berkat
yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mencurahkan berkat buat kami hari ini, besok, bahkan sampai kapanpun selama kami hidup di atas muka bumi ini, dan kami akan mewarisi kerajaan sorga kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa hamba-Mu, terimalah berkat-berkat dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati, dan kita semua dibukakan jala oleh Tuhan. Puji Tuhan, orang so dengar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, dan biarlah firman yang torang so dengar menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan torang semua. Yesus sayang torang semua. Shalom.